Mereka bilang seks hanyalah nafsu, sekedar dorongan primitif yang harus dipuaskan atau ditekan. Tapi bagaimana jika aku katakan, di balik gairah itu tersembunyi sebuah arus rahasia yang para mistikus kuno sebut sebagai bahan bakar utama kebangkitan jiwa. Ini bukan soal moral, bukan soal dosa atau suci. Ini tentang api tersembunyi dalam dirimu, yang sejak ribuan tahun dijaga rapat oleh para raja, pendeta, dan sufi. Energi seksual bukan sekedar fisik, ia adalah dinamit spiritual yang menunggu untuk dinyalakan. Di timur, para yogi menyebutnya Kundalini, ular suci yang melingkar di dasar tulang belakang. Dalam Taoisme, ia adalah Qi, napas kehidupan yang menghidupkan alam semesta. Dalam Al-Quran, Injil maupun Weda, terdapat gema kebenaran yang sama. Dalam tubuh manusia, tersimpan arus sakral yang menyatukan jasad dan ruh. Apa yang manusia modern buang demi kesenangan sesaat, justru diolah oleh leluhur kita menjadi bahan bakar menuju pencerahan. Koneksi ini nyata, bukan imajinasi. Saat energi seksual bangkit, sistem sarafmu menyala, napas berubah, kesadaran menajam. Bila energi ini diarahkan ke atas, bukan dibiarkan bocor keluar. Ia membangun jalur di tulang belakang yang dikenal para yogi sebagai cakra, para sufi sebagai lataif, para alkemis sebagai api rahasia. Inilah mengapa para wali dan pertapa mampu memancarkan aura yang tak biasa. Mereka menguasai arus yang kebanyakan orang sia-siakan. Injil Thomas berbisik, jika engkau keluarkan apa yang ada dalam dirimu, itu yang akan menyelamatkanmu. Zohar menyebutnya cahaya tersembunyi penciptaan. Tao Te Ching berbicara tentang benih yang kembali ke akar. Itu bukan puisi kosong, melainkan petunjuk tersembunyi. Energi seksual tidak ditakdirkan berakhir di bawah perut. Ia seharusnya naik, mendaki, dan mentransfigurasi. Kitab-kitab kuno menyamarkannya dengan simbol karena masa tidak siap menanggung rahasia sebesar ini. Bayangkan, ketika kau membuang energi seksual tanpa kendali, kau melemahkan inti dirimu sendiri. Namun, saat kau belajar menahan, mengolah dan mengarahkannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Energi itu naik ke otak, membanjiri pikiran dengan vitalitas. Inilah ekstasi para sufi, wahyu para nabi, apa yang sains sebut neurokimia, para mistikus menyebutnya mabuk ilahi. Dalam tantra, hubungan lelaki dan perempuan bukan untuk kelelahan, melainkan untuk naik menuju pencerahan. Tujuan mereka bukan orgasme, melainkan ekspansi kesadaran. Dalam puisi sufi, Rumi menulis tentang terbakar dalam api kerinduan, bukan untuk tubuh, tapi untuk Tuhan. Keduanya tahu rahasia ini. Nafsu hanyalah bentuk paling mentah dari kerinduan spiritual. Bedanya, kau bisa menyalurkannya ke bawah menuju kehampaan, atau ke atas menuju keabadian. Tubuhmu adalah kuil. Bagian bawah dirancang untuk bertahan hidup. Lapar, takut, reproduksi. Tetapi ruang-ruang atas diciptakan untuk visi, nubuat, pencerahan. Energi seksual adalah tangga penghubung keduanya. Abaikan, dan kau terjebak di ruang bawah tanah keberadaanmu. Kuasai, dan kau naik menuju altar suci di mana ruhmu berjumpa dengan keabadian. Karena itu para sufi berpuasa. Para yogi bermeditasi agar arus itu mengalir murni ke atas. Masyarakat modern menertawakan kebenaran ini. Kau dibombardir pornografi, ajakan konsumsi dan hiburan tak ada habisnya. Mengapa? Karena pria yang diperbudak nafsu mudah dikendalikan. Dia tak pernah menemukan apinya sendiri. Dia tak pernah melihat dirinya sejati. Tetapi mereka yang berani keluar dari hipnosis ini menemukan kembali rahasia yang dulu dijaga kuil, biara, dan pesantren. Tubuhmu bukan musuhmu. Ia adalah laboratorium jiwa. Bagi yogi, energi seksual adalah syakti, kekuatan feminin yang menunggu bangkit menyatu dengan Shiva, kesadaran murni. Bagi alkemis, ia adalah merkuri yang liar, yang bila dikuasai, berubah menjadi emas. Bagi sufi, ia adalah kerinduan yang mendorong pecinta melebur ke dalam sang kekasih. Nama berbeda, bahasa berbeda, tetapi arusnya sama. Tujuannya pun sama, kebangkitan. Sains modern pun mulai terpeleset pada rahasia ini. Penelitian menunjukkan sperma mengandung konsentrasi mineral, hormon, dan neurokimia yang luar biasa. Menahannya mengubah testosteron,
keteguhan, bahkan karisma. Tetapi para bijak kuno sudah tahu, apa yang kau jaga dalam daging akan berubah dalam ruh. Tubuhmu dirancang untuk memberi makan ketuhananmu. Apa yang kau buang demi sesaat bisa jadi pupuk bagi visi, ilham dan kejeniusan. Kitab Bhagavad Gita menyebut yogi yang menyalurkan tenaga hidup ke atas hingga mencapai 1000 kelopak lotus di mahkota kepala. Teks hermetik berkata, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Bila matamu tunggal, seluruh tubuhmu akan penuhlah cahaya. Mata tunggal itu bukan sekedar simbol, melainkan kesadaran yang terbuka berkat api yang naik ke atas. Api ini berbahaya, sebab itu imam menutupinya dengan alegori. Raja melarang ajarannya. Disalahgunakan, dia menghancurkan. Dikuasai, dia membebaskan. Itulah mengapa dalam mitologi, sang pahlawan harus menaklukkan naga sebelum mendapatkan harta. Naga adalah nafsu, harta adalah jiwa yang tercerahkan. Bila kau bunuh naga, kau tak dapat apa-apa. Tetapi bila kau jinakkan, kau menungganginya menuju keabadian. Tanyakan pada dirimu, mengapa kau lemah setelah memuaskan nafsu, namun bertenaga ketika menahannya? Mengapa lonjakan kreativitas datang setelah periode puasa seksual? Mengapa para jenius seperti Tesla atau Newton hidup selayaknya biarawan? Karena mereka paham, energi seksual adalah kode sumber penciptaan. Kau salurkan ke bawah, kau lahirkan anak. Kau salurkan ke atas, kau lahirkan ide, karya dan pencerahan. Mesir kuno mengukir ular yang mendaki tulang belakang dewa-dewi. Maya menggambarkan pendakian melalui persatuan ekstatis. Hindu memetakan cakra sebagai roda api. Dimanapun simbolnya sama, sebuah tenaga yang bangkit, berubah menyatukan langit dan bumi dalam diri manusia. Ini bukan kebetulan, ini adalah rahasia abadi. Hubungan antara seks dan ruh, antara nafsu dan cahaya, antara benih dan jiwa. Namun di zaman ini, engkau diajarkan untuk menertawakan, menyanyiakan dan melupakan kekuatan itu. Leluhurmu akan menangis melihat betapa murah kau menjual warisanmu. Bagi mereka, energi ini suci, dijaga, diolah, dimuliakan. Dan ketika bangkit, ia menjadikan pria sebagai nabi, wanita sebagai wali, peradaban bercahaya dengan kehadiran ilahi. Apa yang hilang harus direbut kembali sebelum manusia terjerumus makin dalam. Ingat, ini bukan represi. Transmutasi sejati bukan penyangkalan, melainkan penguasaan. Api harus menyala, tetapi ke arah yang benar. Nafsu tak perlu dibunuh, tetapi dimurnikan. Kerinduan tak perlu dikutuk, tapi disucikan. Inilah jalan kesatria spiritual. Merasakan lapar daging, namun menyalurkannya ke visi ruh. Dalam tungku ini, nafsu biasa berubah menjadi bahan bakar sakral. Al-Quran berkata, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kedekatan itu bukan sekedar metafora, ia adalah energi. Arus yang membangkitkan syahwat adalah arus yang juga menyalakan doa. Menguasai yang satu berarti membuka yang lain. Menyalahgunakan yang satu berarti meredupkan yang lain. Daging dan ruh bukan musuh, mereka cermin satu sama lain. Sekarang bayangkan, bila umat manusia bangkit bersama dengan rahasia ini. Bayangkan para pria tak lagi diperbudak nafsu melainkan tercerahkan olehnya. Bayangkan para wanita tak lagi dipandang objek, melainkan penjaga energi ilahi. Bayangkan masyarakat tak lagi dibangun di atas konsumsi melainkan penciptaan. Inilah revolusi yang diimpikan para wali. Kerajaan surga di dalam diri lahir dari api tubuh yang berubah menjadi cahaya ruh. Kau adalah alkemis itu. Tubuhmu adalah kuil itu. Api itu ada di dalam dirimu, melingkar, menunggu. Setiap pilihanmu, apakah kau hamburkan atau kau simpan, menentukan apakah kau tetap hamba atau jadi tuan atas dirimu sendiri. Dengarkan kebenaran ini, dengarkan peringatan para pahlawan ini, karena waktumu singkat dan api itu tetap menyala. Kini kau berdiri di tepi rahasia agung, koneksi tersembunyi antara energi seksual dan kebangkitan spiritual bukan teori. Ia adalah takdirmu. Jagalah, olahlah, bangkitkanlah. Sebab saat ular itu bangkit, saat api itu mendaki,
Saat nafsu cahaya berubah menjadi cahaya, kau akan mengingat siapa dirimu yang sejati, bukan budak daging, melainkan wadah keabadian berkobar dengan percikan penciptaan itu sendiri.